Puji nama Tuhan, seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada dan menyaksikan ibadah ini. Dari tempat ini kami ucapkan selamat beribadah. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang indah ini. Kembali bersama-sama umat-Mu, kami boleh datang di dalam hadirat-Mu, membawa korban syukur kami, membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, buat semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah ini Bapa, dari awal hingga akhirnya, kami serahkan hanya di dalam satu nama, Allah kami yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya, bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yes. Mari bersuka cita bersama-sama di hadapan Tuhan saat ini. Percaya, Dia menara yang teguh, Dia kota dan benteng perlindungan kita. Jemaat bersama-sama, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Suaramu, namanya Tuhan, ya, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari yang percaya, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa. Engkau yang terkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa. Saudara yang diberkati Tuhan, katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam
bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam untuk menyembah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Thank you Jesus. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Mari bersama-sama katakan. Saat menyembahmu, Rohmu Tuhan, Rohmu bekerja. Thank you Jesus. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari singer katakan bersama-sama. Saat menyembah. Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada saat ini, mari bersama-sama kita menyembah Dia. Di saat engkau memuji dan menyembah Tuhan, kuasanya bekerja atas kita, saudara. Kau bertahta, Kau bertahta. Mari angkat tanganmu. Ku angkat hati, ku pandang. Oh, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lebih lagi katakan. Ku angkat hati, ku pandang. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yesus. Oh, ku angkat hati. Mari angkat hatimu bersama-sama. Ku pandang kekudusan saat kami menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
sembah Dia semuanya. Haleluya. Kami menyembah Yesus. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Kami jadikan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Jadikan kami penyembah-Mu. Haleluya. Beri hati yang menyembah, beri hati yang melekat kepadamu Tuhan. Ya Allah, ya Yes, sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Bagimu segala pujian, kemuliaan, kehormatan. Haleluya. Mari sembah Dia, saudara. Mari pribadi lepas pribadi menyembah Tuhan. Mari engkau yang ada di rumah, dimanapun kau berada saat ini, saudara. Mari kita menyembah Dia. Bebaskan rohmu di hadapan Tuhan saat ini. Bangun keintimanmu dengan Tuhan saat ini, saudara. Hadiratmu hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Yes, mari buka hatimu saudara. Dimuliakan, ditinggikan,
Tuhan, katakan yes. Di dunia, oh ditinggikan. Mari angkat tanganmu saudara. Yesus Kau Raja. Yes. Oh, yang bertata, yang berkuasa, yang berdasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi yang percaya katakan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Jemaat dari The Chosen Community, pemirsa di mana saja Bapak Ibu berada. Selamat pagi, selamat beribadah bersama The Chosen Community. Saudara-saudara kasih Tuhan, The Chosen Community tetap berusaha memberikan pengajaran yang baik, benar, menyehatkan, dan menumbuhkan serta menguatkan iman kita semua. Terutama menghadapi zaman yang semakin sukar dan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan dan firman itu tertanam di hati kita dan kita jadi sehat kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Yesus, berkati sekali lagi ibadah kami seperti Engkau memberkati ibadah dari awal, pujian penyembahan sampai pertengahan. Saat bagian terpenting kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri hamba-Mu iluminasi, beri hamba-Mu ilustrasi, beri hamba-Mu kesaksian, dan berikan jemaat-Mu hati yang siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan ibadah ini pertengahan sampai selesai di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami yang diberkati yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, seorang ibu menderita sakit, dia mengatakan begini, saya dengar ini kisah nyata, panggil jo nganape Yesus. Ya, maksudnya itu dalam bahasa Manado, panggil, berdoalah Yesusmu ya. Padahal ibu ini seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, orang senior ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena di dalam keadaan sakit yang dialami, dagingnya masih hidup. Ketika dagingnya masih hidup, dia merasakan nyeri yang luar biasa. Akhirnya perkataannya tidak terkontrol. Ya, sekali lagi, perkataannya sepertinya perkataan yang tidak percaya. Sebab itu sudah yang dikasih Tuhan, pemirsa semua, hati-hati dengan perkataan kita. Ketika kita sedang mengalami masalah, persoalan yang berat, terutama tentang sakit penyakit, hati-hati. Ibu itu melihat orang lain kok bisa sehat, orang lain kok berdoa kok bisa langsung sembuh. Sedang dia berdoa tidak sembuh-sembuh. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah ada iri hati di hati kita. Ketika kita doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Ingat saudara kasih Tuhan, iri hati itu adalah dosa asal dari semua orang, semua manusia ya. Selain dosa kesombongan, dosa iri hati itu dosa asal. Waspadalah dengan yang namanya dosa iri hati. Jangan iri hati kepada siapa saja. Jangan iri hati ketika kita melihat sesuatu yang mungkin akan membuat kita tidak enak, kok orang lain enak.
Jangan pernah kita iri hati, saudara kasih Tuhan. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, iri hati yang tidak terselesaikan itu bisa mengakibatkan dosa berikutnya. Contohnya apa? Ketika iblis iri hati kepada Allah, ya, ketika dia iri hati, dia memfitnah Allah, dia mempengaruhi manusia ciptaan Allah yaitu Adam dan Hawa, sehingga dia menipu Hawa, ya. Dia bilang, ini enggak apa-apa pohon ini dimakan buahnya, engkau akan jadi seperti Allah. Kira-kira seperti itu firman mengatakan dalam Kejadian pasal 3. Ada juga ya iri hati yang tidak terselesaikan bisa membunuh. Bagaimana Kain membunuh Habel adiknya. Kenapa? Persembahannya sepertinya tidak diterima oleh Tuhan. Dia iri hati, dia membunuh. Itu iri hati yang tidak terselesaikan. Dosa yang tidak terselesaikan itu bisa berakibat fatal. Termasuk penculikan. Bagaimana saudara-saudara Yusuf menculik Yusuf dan menjual sampai ke tanah Mesir. Kenapa? Iri hati. Yusuf punya pakaian bagus-bagus. Sedang mereka 11 orang itu tidak, ya. Iri hati yang tidak terselesaikan, bisa kita mencuri hak orang lain, mengambil hak orang lain, bisa terjadi perzinahan, percabulan, kehilangan kasih dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, ingat sekali lagi saudara, dosa yang tidak terselesaikan, daging yang tetap kita hidupkan, itu akan bisa berakibat fatal. Dan sekali lagi, sifat iri hati adalah karakternya iblis. Oleh karena itu saudara, ketika kita lihat bagaimana iblis memberontak dan menolak Allah, tidak tunduk kepada Allah, dia diusir oleh Allah dari hadapan Allah. Iblis tidak punya tempat lagi di surga, saudara. Iblis berusaha mempengaruhi Adam dan Hawa. Iblis penabur benih iri hati. Contohnya ya tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ayat yang terakhir saja. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa kamu pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Perhatikan, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Saudara perhatikan frasa, menjadi seperti Allah artinya keinginan menjadi setara dengan Allah. Memang kau dan saya manusia diciptakan ya serupa segambar dengan Allah. Tapi jangan ada keinginan untuk menjadi setara dengan Allah dengan mengambil jalan pintas dengan cara manusia. Ada caranya sendiri, yaitu ikut firman, taat firman. Seperti Yesus, taat kepada Bapaknya. Dia jadi Allah, dia Tuhan, dia Yesus, dia manusia. Tapi dia Allah 100%. Dia taat ya. Saudara kasih Tuhan, kata menjadi seperti Allah itu artinya apa? Ada keinginan tidak tunduk di bawah perintah Allah. Berikutnya ya, keinginan menjadi seperti Allah itu ada keinginan punya kuasa seperti Allah. Frasa menjadi seperti Allah itu berbahaya kalau kita kembangkan. Kenapa? Karena itu hidup yang tidak mau dikendalikan oleh Allah. Dan yang terakhir, keinginan untuk jadi penentu, jadi hakim. Sebab itu saudara kasih Tuhan, waspada dengan keinginan hati kita. Keinginan untuk jadi seperti Allah. Iri dengan keilahian, iri dengan kuasa Allah. Itu yang dialami oleh iblis. Dan iblis mempengaruhi Adam dan Hawa. Saudara kasih Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita untuk nanti kita dinaikkan menjadi setara atau serupa segambar dengan Allah. Kita harus ikut seperti Yesus. Jadi saudara, kita mesti hati-hati sekali lagi dengan keinginan-keinginan yang dibaliknya ada sifat iri hati. 3 hal yang saya ingin katakan yaitu keinginan lebih baik. Boleh nggak lebih baik? Boleh. Tapi kalau mencapainya dengan cara yang salah, jadi salah. Yang kedua, boleh gak lebih mampu dari orang lain? Boleh saja saudara bekerja lebih mampu. Tetapi kalau saudara mencapainya dengan cara melanggar hukum, itu jadi salah. Boleh gak lebih hebat? Tidak ada larangan untuk saudara jadi lebih dari orang lain. Akan tetapi hati-hatilah, jangan kita terjebak dengan dosa. Dan dosa itu adalah dosa iri hati. 3 hal lebih baik, lebih mampu, lebih hebat. Itu bisa timbul karena apa? Sifat dasar iri hati. Iri hati dengan prestasi orang lain. Iri hati dengan kehebatan orang lain. Dan kalau itu dibiarkan akan jadi kesombongan. Saudara, Tuhan aja bilang Allah tidak suka dengan apa? Mata congkak. Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang dosa ya. Spesifiknya dosa iri hati. Itu harus kita matikan. Bagaimana kita mematikan dosa iri hati? Mari kita pelajari pada pagi hari ini.
Saudara dikasih Tuhan, saya ambil tema, daging mati, dosa pergi. Ingat, kedaginganmu mati, hawa nafsu mati, maka sekaligus dosa itu pergi. Terus bagaimana cara mengatasi dosa? Ya, cara mengatasi dosa, Yesus yang lakukan, dia menyerahkan manusia dagingnya. Saudara, Yesus menyerahkan manusia dagingnya. Dia bilang, Yesus berseru dengan suara nyaring, ya, kata Matius 27:50, lalu dia menyerahkan nyawanya. Bukan dicabut nyawanya, dia serahkan nyawanya. Kematian Yesus ya dalam Roma 6 ayat 10 itu kematian terhadap dosa. Termasuk dosa iri hati, termasuk dosa sombong, termasuk dosa keangkuhan hati, termasuk segala macam dosa. Saudara kasih Tuhan, kalau manusia alami kematian, otomatis pergerakan dosa itu berhenti. Kematian Yesus adalah mati sekali lagi terhadap dosa, kata Rasul Paulus pada jemaat Roma. Ya, mari kita baca Roma 6 ya, ayat yang terakhir. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Orang-orang yang mati dagingnya, hawa nafsunya, dia telah bebas dari dosa. Roma 6 ayat 10, sebab kematiannya, yaitu Kristus, adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara diberkati Tuhan, seseorang telah alami kematian, otomatis, ya kematian daging maksud saya, otomatis dia tidak berdosa lagi. Jadi apa kita harus mati bunuh diri? Bukan. Bukan itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Apa firman Tuhan bilang kita harus tembak diri kita? Enggak, saudara. Kita harus menyerahkan apa yang menjadi kehidupan kita. Kita harus menyerahkan apa yang menjadi nyawa kita. Daging kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Untuk apa? Dimatikan. Saudara, apa saja yang menjadi nyawa saudara hari-hari ini, mari kita matikan. Supaya apa? Daging itu pergi, daging itu mati, menurut saya dosa itu pergi. Apa saja jadi nyawamu? Apakah hobi jadi nyawamu? Apakah harta, uang jadi nyawamu? Apakah jabatan, kedudukan menjadi nyawamu? Mari saudara kasih Tuhan. Tuhan mau itu kita matikan dan kita serahkan. Roma 6 ayat 11 sampai 13. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi perhatikan, serahkanlah dirimu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah apa? Anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Untuk menjadi senjata kebenaran. Kalau mulut kita berdosa, serahkan kepada Tuhan. Kalau lidah kita berdosa, serahkan kepada Tuhan. Kalau tangan kita sering bersalah, serahkan kepada Tuhan. Kalau kaki kita sering melangkah ke tempat-tempat yang tidak benar, serahkan kepada Tuhan. Kalau hati pikiran kita sering iri hati, sering dendam, ada amarah, serahkan kepada Tuhan, saudara. Saudara, Yesus pun menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Ada inisiatif pribadi. Ada satu kehendak sendiri. Bukan dicabut paksa. Yesus menyerahkan nyawanya, tidak diambil, diserahkan. Harus apa? Ada kerelaan hati untuk menyerahkan. Sekali lagi nyawa saudara, hobi saudara, harta saudara, jabatan saudara, kuasa saudara. Apa-apa saja yang menghalangi, memudahkan engkau berbuat dosa. Serahkan pada Tuhan hari ini saudara. Supaya daging itu mati dan dosa itu pergi. Saudara, Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula, saya bisa katakan, dengan suara nyaring, menyerahkan nyawanya. Dengan suara nyaring. Sekali lagi, dengan suara nyaring. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pemirsa The Chosen Community, hal apa saja yang Anda pertahankan hari-hari ini, sehingga mungkin hidupmu tidak sejahtera. Hal apa yang Anda pertahankan, sehingga engkau menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dengan saudaramu, dengan familimu, dengan teman-temanmu dan tetanggamu. Hal-hal apa yang saudara pertahankan itu jadi nyawa. Apakah nama baikmu? Apakah prestasimu? Apakah berbagai kepemilikanmu atau kewenanganmu?
atas statusmu, atau kenyamananmu. Semua itu saudara sifatnya sementara. Saudara dikasih Tuhan, apa saja yang Anda ingin pertahankan, bisa saja itu dipengaruhi oleh apa? Dosa. Dosa apa? Iri hati. Dosa apa? Ingin lebih baik, ingin lebih mampu, ingin lebih terkenal, ingin lebih hebat. Sekali lagi saudara, keinginan-keinginan itu tidak ada larangan. Tapi kalau mencapainya dengan cara yang tidak benar, itu bisa jadi dosa. Saudara, ada banyak orang ingin lebih dihargai. Ada banyak orang ingin lebih kaya. Boleh. Ada banyak orang ingin lebih terkenal. Silakan. Ada orang lebih berkuasa. Sah-sah saja. Ada orang lain bilang, aku ingin lebih menikmati hidup. Boleh. Tetapi tetap hati-hati. Jangan engkau lakukan itu hanya untuk memuaskan dagingmu. Untuk menghidupkan dagingmu. Saudara dikasih Tuhan, hari ini sekali lagi seperti tema hari ini, daging itu harus mati supaya dosa itu pergi. Kalau daging itu hidup, dosa itu tetap ada. Saudara dikasih Tuhan, Anda tidak akan bisa menikmati hidup ini. Anda akan selalu hidup seperti dikejar-kejar oleh sesuatu. Tidak ada kepuasan kalau saudara hanya memuaskan hawa nafsu dan kedaginganmu. Ketidakpuasan akan menciptakan keadaan hati yang kemerungsung. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kenyamanan. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan dosa hawa nafsu, untuk mematikan dosa kedagingan, untuk membuat dosa itu pergi dari kita, untuk iri hati, amarah, dendam itu pergi dari kita. Satu-satunya adalah kita mengalami kematian daging. Artinya apa? Kematian keinginan-keinginan saudara. Keinginan-keinginan saya, siapa yang tidak kepingin kaya? Siapa tidak kepingin hebat? Siapa tidak kepingin terkenal? Siapa tidak kepingin dihargai? Banyak orang seperti itu. Tapi saudara kasih Tuhan, hati-hati. Hal-hal itu bisa menjebak saudara dan saya. Akan membuat kita memisahkan diri kita dari hadirat Allah. Jadi saudara sekali lagi, apa saja yang menjadi nyawa Anda hari ini, firman Tuhan arahkan. Kalau kau ingin sejahtera di hadapan Allah, matikan semua kedaginganmu. Maka dosa itu akan pergi. Terus caranya gimana? Cara yang dianjurkan Yesus, yaitu cara mati yang dianjurkan Yesus, yaitu puasa. Yesus sebelum pelayanan, dia puasa 40 hari. Saudara bisa melihat itu di dalam Matius pasal 4, ayat 2, ayat 4, ayat 7, ayat 10. Atau lebih jelasnya, ayat yang terkenal, Matius 16 ayat 24, dia berkata, setiap orang yang mau ikut aku, kata Yesus. Kalau pemirsa The Chosen Community mau ikut Yesus, hal yang harus kita ikuti adalah harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Menyangkal diri itu bicara tentang kematian daging. Menyangkal diri itu bicara tentang puasa. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar ya, belajar dari Tuhan, saudara kasih Tuhan, dari firman Tuhan hari ini. Saudara kasih Tuhan, matikan kedaginganmu dengan cara apa? Puasa. Hari ini teman-teman kita merayakan puasa, puasa Ramadan. Melatih perut kita untuk lihat makanan tidak langsung serbu, ya. Untuk lihat minuman tidak langsung glegek. Ya. Itu latihan. Kalau saudara dan saya bisa melatih perutmu, saya percaya saudara dan saya bisa melatih emosimu. Dan saya percaya saudara dan saya bisa melatih hatimu. Kalau perut aja tidak bisa dilatih, bagaimana kita melatih hawa nafsu kita, emosi kita, kedagingan kita. Saudara kasih Tuhan, puasa doa itu bertujuan mematikan keinginan daging dan hawa nafsu kita. Yesus sangat paham. Yesus sangat paham untuk mematikan daging hanya melalui, untuk mematikan sifat daging hanya melalui kematian daging, yaitu puasa 40 hari 40 malam. Keponakan saya puasa sudah 120 hari. Saya kagum-kagum, luar biasa. Apa yang didapat dari keponakan saya puasa 120 hari? Di samping emosinya stabil, dia dapat juga bonus. Dia punya sakit darah tinggi, tidak perlu ke dokter.
tidak perlu berobat, hilang lu darah tingginya. Dia tidak lagi pusing-pusing, dia sangat sehat. Sekali lagi saudara, ketika dia sudah mengendalikan perutnya, emosinya dikendalikan. Bahkan tubuhnya, sakitnya bisa pergi dari kehidupannya dia. Saudara dikasih Tuhan, ayo hari ini serahkan buat Tuhan keinginan dagingmu, keinginan hawa nafsumu, keinginan atau ambisi pribadimu, perasaan ingin dihargai, ketakutan dan kekhawatiranmu kalau orang tidak menghargai kita. Usir itu semua. Apa saudara hari-hari ini yang jadi nyawa Anda? Ayo serahkan pada Yesus. Berserah, berserah dan berserah. Saudara kasih Tuhan, iblis pergi meninggalkan Yesus ketika dia menguji Yesus dengan 3 hal di dalam Matius 4. Kenapa? Karena Yesus mengawali dengan puasa 40 hari 40 malam. Saudara bisa baca di Matius pasal 4. Bagaimana iblis ketika Yesus habis puasa, dia bilang, wah ini Yesus sudah punya kuasa. Biasanya kalau orang punya puasa ada sesuatu kelebihan, kira-kira seperti itu. Di dunia seperti itu. Orang puasa 3 hari, puasa 7 hari, puasa 40 hari, puasa 100 hari, dia punya kelebihan. Dan iblis mencobai kelebihan Yesus. Dia mengatakan, ubah batu ini jadi roti. Yesus mampu enggak? Mampu. Yesus ingin iblis menggotoh Yesus supaya menunjukkan kehebatannya, memamerkan kuasanya, tapi Yesus tidak mau. Yesus bilang, ada tertulis. Saudara kasih Tuhan, orang yang puasa bisa mengendalikan diri seperti Yesus. Orang puasa mengandalkan firman, bukan mengandalkan untuk memamerkan kuasanya, kehebatannya, kelebihannya. Orang yang puasa biasanya punya sikap rendah hati. Saudara dikasih Tuhan, cara mati yang Yesus anjurkan, saya hanya ingin berarti menyangkal diri. Apa menyangkal diri? Menyangkal keinginan, menyangkal daging. Daging itu maunya banyak. Sungguh kalau dibiarkan maunya banyak. Sudah punya kekayaan, ingin lebih kaya. Sudah terkenal, pingin lebih terkenal. Sudah hebat, pingin lebih hebat. Kalau tidak dikendalikan seperti itu, mari saudara kasih Tuhan, kendalikan itu. Dengan cara apa? Cara Yesus mematikan dagingnya. Caranya apa? Yesus berpuasa. Bukannya puasa, puasa doa. Waktu berpuasa, berdoa, menyelidik firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ada buahnya enggak kematian Yesus? Ada. Yaitu apa? Kebangkitan. Yesus mati 3 hari. Dikubur 3 hari. Setelah itu dia bangkit. Saudara kasih Tuhan, ketika saudara mengalami kematian, daging seperti Kristus. Seperti yang mati, seperti yang tidak berguna lagi. Tetapi saudara kasih Tuhan, saudara akan mengalami satu pola kehidupan yang baru. Waktu kau puasa, waktu kau menyangkali diri, hidup lamamu ditenggelamkan, hidup lamamu dibuang. Yang tadinya suka marah, tidak lagi suka marah. Yang tadinya suka pergi ke tempat-tempat yang membenar, tidak lagi. Kenapa? Ada perubahan kehidupan. Saudara kasih Tuhan, ketika daging kita mati, dosa juga pergi. Apa itu dosa? Hidup berglamor, hidup iri hati, hidup suka marah-marah. Saya percaya otomatis itu pergi. Yang kedua, buah dari kematian cara Yesus, yaitu penyangkalan diri, yaitu ada perubahan struktur. Karakter ilahi mulai masuk, karakter kudus Allah mulai ada dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan yang ketiga, ketika buah dari kematian atau cara Yesus atau penyangkalan diri atau puasa itu, Bapak, Ibu, dan saya alami, ada satu hubungan baru, hubungan intim, puasa doa, hubungan tak terbatas dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Dan kita jadi seperti Yesus. Ada pujian nyanyi, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Mari saudara kasih Tuhan, ketika kita melakukan yang luar biasa ini, kesimpulannya apa saudara? Ada perubahan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kematian daging yang dialami Yesus, itu juga saudara dan saya alami. Maka kematian daging itu sekaligus
akan juga kematian dosa. Dosa tidak lagi berkiprah. Tidak ada dosa kesombongan. Tidak ada dosa iri hati. Tidak ada dosa dendam. Tidak ada dosa percabulan. Tidak ada dosa bohong ya. Kenapa orang bisa bohong? Karena dia masih menyimpan kedagingannya. Kepingin mempertahankan harga dirinya. Maka dia berbohong. Tidak mau dipermalukan di depan umum. Maka dia memutarbalikkan fakta. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang masih hidup dalam dagingnya. Tapi orang yang hidup dalam roh, walaupun dia terhina, walaupun direndahkan seperti Yesus, mati di atas kayu salib, diolok-olok orang banyak. Sebelumnya dielulukan, hosana, hosana. Seketika diolok-olok, Yesus terima semua. Kenapa? Dagingnya dia sudah matikan. Dan hidupkan rohnya. Yang ketiga, orang yang hidup rohnya, yaitu ada pengharapan untuk hidup kekal. Itu yang dialami Yesus. Ketika dia mati 3 hari saja, dia kemudian bangkit. Dia 40 hari dia melayani murid-muridnya. Dan sekarang dia ada di surga. Di surga kekal. Saudara kasih Tuhan, ayo Bapak Ibu Saudara, jemaat The Chosen Community, mari kita berusaha matikan daging. Caranya apa? Hidupkan rohmu, berpuasa, matikan dagingmu. Matikan daging, akhirnya dosamu akan pergi. Dosa tidak akan bercokol dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. So, kenapa? Banyak orang kok dosanya tetap awet. Kenapa? Karena dagingnya belum mati. Ya, saudara, saya akan tutup dengan Matius ya, Injil Matius pasal 4 ya. Injil Matius pasal 4 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu iblis meninggalkan dia. Kalau ngomong iblis meninggalkan dia, iblis, setan, dosa, hawa nafsu, hidup lama juga meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ketika Bapak Ibu hidup dalam roh, dagingmu mati, dosamu juga pergi. Ketika dagingmu mati, segala hidup lamamu juga pergi. Dan engkau hidup hanya melayani Allahmu dengan pelayanan Holy Spirit. Mari saudara kasih Tuhan, sekali lagi, daging mati, dosa pergi. Dan ini pilihan. Apa yang Bapak Ibu Saudara pilih? Saya belajar sampai hari ini. Sampai hari saya belajar. Tidak mudah mematikan daging. Ya, walaupun pendeta, walaupun hamba Tuhan, walaupun pelayanan udah berpuluh-puluh tahun. Tidak mudah mematikan daging, terutama mematikan lidah, bibir. Ya, almarhum mama saya. Oh ya, saya bersyukur terima kasih dengan perhatian dari teman-teman semua The Chosen Community. Waktu mami saya meninggal ya, supportnya, dukungannya, biar Tuhan yang membalaskannya. Tapi saya ingin cerita, dia seorang pendeta, ibu saya, seorang penginjil hamba Tuhan. Dia tidak pandang bulu, siapapun dia injil, orang kaya, orang tidak punya, orang sederhana, tukang becak, manajer, kalau ketemu dia, orang Grab, orang Gojek, sopir taksi, sopir bus, dimanapun dia berada, dia penginjilan. Tetapi ketika dia mengalami keadaan sakit, dia sempat berkata-kata, tidak benar. Kami anak-anaknya memberi kekuatan, mah jangan seperti itu mah. Ayo mah, Yesus bilang, sangkali dirimu. Terus saya katakan, sangkali dirimu. Sangkali dirimu. Dirinya tuh pengennya gak sakit, ya semua pengen gak sakit. Tapi kalau Tuhan izinkan, mami dapat sakit, mami mengambil bagian dari kematian Kristus. Untuk apa? Untuk menerima kebangkitan Kristus. Saya bilang, Mi, terima sakit ini. Dan puji Tuhan, mami saya menerima ya. Akhirnya hari Rabu kemarin dia dipanggil Tuhan dalam keadaan yang benar, tidur lurus. Kenapa? Ketika dia sudah mematikan dagingnya. Sakit, saya lihat mami saya kesakitan, tapi dia diam. Dia kalahkan mulutnya. Tidak menyangkal lagi, hati-hati saudara. Ketika orang menderita, ketika orang punya masalah dan tidak selesai masalahnya, ketika orang berdoa dan doa-doa dia jawab, hati-hati, mulut itu bisa salah. Sebab itu saya kasih Tuhan, saya bersyukur, saya percaya mami saya sudah diampuni Tuhan, karena dia ambil pilihan yang benar, dia mematikan dagingnya, sehingga dosa itu pergi. Tidak ada dosa perkataan, tidak ada dosa lidah. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, sekali lagi, dagingmu mati, dosa pasti pergi. Hanya itu caranya. Caranya apa? Puasa. Matikan dagingmu. Melalui apa? Berlatih dengan puasa makanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang percaya katakan, amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus.
mari kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita ingat kematian Kristus. Tadi kita sudah baca dalam Roma pasal 6. Kematian Kristus adalah kematian daging. Kematian Kristus adalah kematian dosa. Kita perlu bersekutu. Ketika Bapak Ibu bersekutu dengan kematian Kristus, saya percaya Bapak Ibu juga bersekutu dengan kebangkitan Kristus. Saya percaya sekali saudara, sebab itu siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu pemirsa di rumah, siapkan roti, hosti atau apa saja roti yang Bapak Ibu ada ketemukan di rumah. Dan siapkan juga anggur, kalau nggak ada teh atau sirup atau air. Saya yakin saudara yang kasih Tuhan, saya yakin kalau di Kana air itu diubahkan jadi air anggur. Dan seringkali saya berdoa, minyak-minyak yang kami pakai untuk pengurapan rumah itu berubah jadi pengurapan Kristus. Saya percaya air apa saja di rumah saudara, dalam nama Yesus Tuhan ubahkan jadi darah Yesus. Waktu engkau bersekutu dengan tubuh dengan darah Yesus, dengan sikap hati yang benar. Mari saudara yang kasih Tuhan, saya akan berdoa. Bapak Yesus, hamba mengakhiri khotbah firman ini, daging Frans, daging jemaat Tuhan memang harus mati, supaya dosa itu pergi dari kami. Dan hanya Yesus, Roh Kudus yang menolong kami, untuk memampukan kami mematikan daging kami. Untuk kami hidup di dalam roh. Dan kami belajar melalui puasa doa, mendekatkan diri dengan Engkau. Supaya kami selalu dekat intim hanya dengan Engkau. Jadikan Tuhan firman ini rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan bersekutu tubuh dan darah Yesus. Kami mau angkat roti sebelah tangan kanan kami. Tuhan, kami mengingat kematian-Mu lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Di Bukit Kalvari. Kematian yang sungguh luar biasa. Kematian yang sangat berharga. Kematian yang menghentikan dosa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat penebusan tubuh dan darah atas tubuh dan darah hamba-Mu. Semua jemaat kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menghentikan hukuman dosa yang mesti kami pikul. Engkau pikul di atas kayu salib. Hari ini kami akan memperingati kematian-Mu Tuhan. Korban-Mu di atas kayu salib. Yang kami percaya, kami imani. Kami mau bersekutu di dalamnya Tuhan. Supaya kami juga menerima kebangkitan, hidup baru, masa depan baru bersama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu kasih Tuhan, dengar akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan pada malam waktu ia diserahkan, Tuhan mengambil roti. Dan setelah Tuhan mengucap syukur atasnya. Lalu Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Koramata sangkara namata sando. Yesuala walawata sangkara wata sandi. Terima kasih kilawalawata sandi. Terima kasih buat tubuh yang suci, yang tubuh yang tidak bercela, buat tubuh yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersekutu dengan tubuh-Mu saat ini juga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan, amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat tubuh yang sudah bersekutu dengan hamba-hamba-Mu, dengan umat-Mu yang melakukan perjamuan kudus bersama di tempat ini. Terima kasih Yesus, Tuhan kasih buat cinta kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Engkau mengorbankan tubuh-Mu yang suci Tuhan, untuk menebus tubuh kami yang banyak lukanya ini. Terima kasih Tuhan pengorbanan-Mu. Di depan kami Tuhan, ada darah Yesus,
darah yang dicurahkan 2000 tahun lalu, darah orang tidak bersalah, dari Yesus yang suci, darah yang tidak ada nodanya. Kirama ramata sangkarana mata sandu, kura paramata sangkarana mata sandi. Dengar akan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Minum dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oramaramata sangkarana mata stando, Engkau luar biasa memberi kami kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus di awal bulan Mei ini 2021. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Daging kami boleh mengalami kematian seperti Kristus telah mati bagi kami dan mengalami kebangkitan, yaitu mengalami kehidupan yang baru. Kami tidak lagi hidup berdasarkan hawa nafsu kami. Kami tidak lagi hidup dengan kedagingan kami, dengan emosi kami, dengan egois kami, dengan kepentingan kami. Tapi kami hidup untuk kepentingan kerajaan Allah, kepentingan Kristus. Dulu, sekarang, sampai selamanya kami mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami boleh bersyukur telah menikmati ibadah ini Tuhan, menikmati firman Tuhan dan menikmati persekutuan tubuh dan darah Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya dan sudah diberkati. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Berapa banyak kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Allah kita yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Frans Martinus yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi mari bersama-sama angkat kedua tangan. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama, memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kalau kami boleh mengakhiri ibadah awal bulan Mei 2021. Engkau sudah menuntun kami dari awal pujian penyembahan sampai kami boleh masuk mendengar firman-Mu dan memasuki perjamuan kudus. Terima kasih buat berkat-Mu.
atas The Chosen Community Tuhan, yang sungguh sudah Tuhan berkati. Bapa di sorga, berkati kami juga The Chosen Community Tuhan, dengan tempat yang baru Tuhan, untuk satu kali kelak kami boleh ibadah onsite Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami, seperti Kau mendengarkan pujian dan penyembahan dan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar tertanam di tanah hati, dan bertumbuh dan berbuah. Dan oleh kuasa Roh-Mu, kami semua sedia mematikan daging kami, agar Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus, hidup dalam setiap kami. Sehingga kami dilepaskan dari segala belenggu-belenggu dosa yang menjerat kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah perjamuan kudus yang baru saja kami lakukan, membuat kami unity dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus, biarlah Engkau pakai juga The Chosen Community ini dari alat Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang putus asa, jiwa-jiwa yang kecewa, jiwa-jiwa yang merindukan keselamatan-Mu Tuhan, khususnya mereka yang sampai hari ini belum pernah mendengar Injil Yesus Kristus. Berkati kami juga Tuhan, pengurus The Chosen, dengan donatur-donatur dan pihak-pihak mensupport adanya The Chosen Community di kota Surabaya. Bapa, kami juga minta pelayan-pelayan yang mau terlibat melayani aktif di pelayanan The Chosen Community bersama kami. Ya Tuhan, tak lupa kami berkati negeri kami, bangsa kami, pemerintahan kami Indonesia. Tengah-tengah mengalami masalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini. Juga Tuhan, bencana alam yang menyusul, baik banjir, angin ribut maupun gempa bumi. Apalagi juga ada pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa kami. Tuhan, buat kami, pemerintahan kami, seluruh rakyat Indonesia hidup bertobat, hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Aku berdoa juga berkati Tuhan pemerintah Jokowi dan seluruh wakil-wakilnya, termasuk juga pemerintah kota Surabaya, supaya mereka boleh melayani rakyat dengan bijak, dengan tulus Tuhan, dengan hati. Aku berdoa juga Tuhan, minta Tuhan setiap pemusik, worship leader, multimedia, sound yang terlibat aktif melayani pada pagi hari ini, mereka juga diberkati rumah tangga, keluarga, kehidupannya Tuhan. Hamba juga mohon berkat-Mu untuk pemilik gedung ini, ketika memberikan tempatnya untuk kami gunakan. Berkati keluarga besarnya, berkati karyawannya, berkati usahanya, dengan segala berkat yang Tuhan siapkan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Akhirnya sebentar lagi kami akan berpisah. Kami angkat kedua tangan kami, untuk kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau sedang berada. Dalam kondisi apapun, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia. Karena Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan saya. Sehingga engkau dan saya menerima damai sejahtera untuk selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, berkat cinta kasih dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, berkat penghiburan damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dan mari kita semua yang percaya dan hidup dalam berkat Tuhan, yang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, happy Sunday, God bless you all, haleluya, haleluya. Hey, yeah. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama berkata, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota
Tuhanku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh iya, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes. Namanya Tuhanku, menara yang kota benteng. Oh yeah, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang amin. Gunung batu keselamatanku. Semua katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh ya, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, yes, perkasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhan, mari angkat tanganmu. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh yes, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.